bertemu, selamat berbakti sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak semua jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami masih dapat beribadah di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terpuji dan termulia nama Engkau Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami terus belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini ya Bapa, semua telinga mendengar akan diberkati dan hati yang terbuka akan dijamah. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengucap syukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan bila saya mendengar ada ramai jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kita, di rumah masing-masing. Saya bersyukur kepada Tuhan, bahkan ada ramai jemaat Tuhan yang sedang yang begitu berkobar-kobar untuk menunggu bila saatnya dapat berbakti di gereja. Karena saya dengar kami sudah rindu untuk melayani Tuhan, kami sudah rindu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bila saya mendengarnya, wah saya sangat bersuka cita, saya sangat bergembira karena masih ada kerinduan api itu di dalam setiap hati jemaat Tuhan. Nah, saudara, bercakap tentang pelayanan, ada satu sikap yang sering kali saya temukan di dalam pelayanan, di dalam hati seseorang yang melayani, yaitu sikap tawar hati. Nah, dalam pembacaan yang pertama tadi yang dibacakan oleh pembaca, di sana Paulus, saya baca dalam ayat yang ke-16, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Apakah yang dimaksudkan tawar hati oleh Paulus dalam petikan ini? Dan untuk menjawab ini, saudara, kita perlu kembali kepada ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama saya bacakan dalam 2 Korintus pasal 4, Paulus berkata seperti ini, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ternyata tawar hati yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah sikap hati mereka apabila mereka berhadapan atau mengambil sesuatu pelayanan di dalam pelayanan mereka, saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 ini, di sana sebenarnya Paulus menyatakan ada 4 perbezaan yang memperlihatkan komitmen, hala tuju, dan upah yang akan kita hadapi, yang akan kita terima di dalam pelayanan kita pada waktu kita berada di bumi ini. Di dalam pelayanan ini kita harus melihat dan mempertimbangkan, bahkan Paulus coba untuk membawa pemikiran kita untuk meneliti 4 perkara penting yang Paulus coba nyatakan di dalam petikan ini. 4 perkara ini merupakan perbezaan-perbezaan yang harus kita perhatikan di dalam pelayanan kita masing-masing. Nah, yang pertama, saudara, yang pertama itu adalah Paulus bercakap tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah. Saya baca dalam ayat yang ke-16. Paulus berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, saudara, Paulus dia membandingkan di dalam pelayanan ini ada manusia lahiriah dan ada manusia batiniah. Manusia lahiriah itu adalah tubuh kita yang kelihatan, yang nampak ini. Dan Paulus berkata, manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Semakin merosot itu saya percaya disebabkan oleh penyakit, kesakitan, dan mungkin ketuaan seperti itu. Dan manusia lahiriah ini adalah merupakan bejana tanah liat yang tidak kekal. Itu merupakan tubuh kediaman kita pada waktu kita berada di bumi ini.
Manakala manusia batinia itu lebih ke dalam, itu bersifat kerohanian kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa manusia batiniah kita inilah yang harus diperbaharui dari hari ke hari. Pengembangan sifat rohani kita itu, saudara, itu penting. Dan itulah yang harus kita berikan perhatian yang lebih berbanding, menurut Paulus ini, manusia lahiriah yang kelihatan. Kita perlu menjaga kedua-duanya. Itu saya percaya, saudara. Kita perlu menjaga manusia lahiriah kita. Kita juga perlu menjaga manusia batinia kita, kerohanian kita. Namun saudara, jangan sampai kita lebih menumpukan kepada apa yang kelihatan lahiriah, dan pada masa yang sama kita mengabaikan sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan kita adalah yang sesuatu bersifat dalaman, kerohanian kita. Itulah yang harus menurut Paulus, bahkan di dalam pelayanan kita dari hari ke hari itu harus diperbaharui. Makanya saya yakin, percaya saudara, kalau kita lebih mementingkan manusia lahiriah yang kelihatan berbanding manusia batinia yang di dalam ini, kita akan pasti berhadapan dengan apa yang dikatakan tawar hati. Makanya Paulus berkata, kami tidak tawar hati, kata Paulus. Sungguh pun manusia batinnya kami semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin merosot. Tapi kata Paulus, manusia batinnya kami itu terus diperbaharui. Ini perbedaan yang harus kita perhatikan. Ini merupakan satu yang harus kita lihat. Karena apabila kita melayani kedua-dua perkara ini, manusia lahiriah yang kelihatan dan batinnya itu memainkan peranan, terlibat di dalam pelayanan kita. Perbedaan yang kedua, Paulus melihat di dalam ayat yang ke-17, yaitu penganiayaan dan kemuliaan. Ayat ke-17 firman Tuhan berkata demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, firman Tuhan, Paulus berkata bahwa penganiayaan ringan. Saya yakin, percaya saudara, Paulus dalam pelayanannya, dia berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan secara fisik. Namun kata Paulus, seberat manapun penderitaan dan penganiayaan yang dia hadapi, Paulus masih mengatakan bahwa itu merupakan penderitaan ringan. Nah, saudara, dalam pelayanan kita akan berhadapan dengan ini. Kalau tidak kita menerima penderitaan secara fisik, tapi saya percaya kita akan menerima penderitaan, penolakan secara emosi, penolakan di dalam pelayanan, itu pasti kita terima. Tantangan di dalam pelayanan, saya percaya itu pasti akan kita hadapi di dalam pelayanan kita, bahkan dalam kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus sepanjang kehidupan kita. Penderitaan itulah yang menurut kata Paulus yang akan mengerjakan kemuliaan. Saya katakan sekali lagi, jemaat Tuhan, penderitaan itu yang akan mengerjakan kemuliaan kekal yang kita akan terima. Saudara yang saya kasih, dalam pelayanan, dalam mengikuti Yesus, kita harus mempertimbangkan perkara ini. Penderitaan itu kita hadapi untuk mengerjakan kemuliaan kekal. Kalau kita tidak sanggup untuk melalui apa yang dikatakan penderitaan atau penolakan atau tentangan, saudara, saya yakin, percaya, kita pasti akan menghadapi apa yang dikatakan sifat tawar hati ini. Perbedaan yang ketiga itu ada dalam ayat yang ke-18. Paulus berkata bahwa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Ayat 18e, Paulus firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Nah saudara yang saya kasihi, dalam pelayanan dan dalam hal mengikuti Yesus, jangan kita arahkan pandangan kita pada apa yang dapat dilihat. Jangan kita arahkan pandangan kita kepada upah manusia. Jangan kita arahkan pandangan kita pada hamba-hamba Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin gereja yang kelihatan. Tetapi saudara, pandanglah Tuhan yang tidak kelihatan itu. Inilah yang Paulus coba nyatakan kepada kita semua, bahkan kepada jemaat di Korintus ini. Pandanglah Tuhan yang tidak kelihatan. Di dalam pelayanan kita saudara, di dalam hal mengikuti Yesus, cuma satu saja yang harus kita tumpukan. Fokus, tujuan, dan goal pelayanan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak kelihatan. Mungkin pelayanan kita saudara tidak dipuji, mungkin pelayanan kita tidak dihargai. Tapi jangan, mari kita saudara motivasikan diri kita dengan berkata seperti ini, Bapa kita yang di surga itu pasti akan memperhatikan dan memberkati kehidupan saya. Yang keempat dan yang terakhir, juga dalam ayat yang ke-18, di situ Paulus membandingkan yang sementara dan yang abadi atau yang kekal. Saya bacakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-18b. Firman Tuhan berkata, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Nah saudara, perkataan sementara di dalam firman Tuhan ini, dalam bahasa aslinya disebut proskairos, yang bermaksud berlangsung hanya sebentar dan beransur-ansur hilang. Nah, firman Tuhan berkata, di dalam pelayanan, saudara, yang kelihatan itu cuma sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal, abadi. Di dalam pelayanan kita, jangan kita harapkan sesuatu yang sementara, pujian yang sementara. Mari kita fokuskan, motivasikan kehidupan kita untuk melihat ke depan jauh lebih besar pada sesuatu yang bersifat kekekalan. Sekarang kita hanya perlu melayani dan berjalan dengan iman, sehingga kita benar-benar menikmati apa yang dikatakan hidup kekal. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah cerita pendek. Saya harap jemaat Tuhan dapat bersabar. Ada seorang pekerja yang sedang bekerja di sebuah syarikat yang cukup besar. Dan dia seorang pekerja yang baik, disenangi. Tapi oleh karena faktor usia yang semakin tua, dia ingin supaya pensiun lebih awal. Dia bertemu dengan majikannya dan menyatakan hasratnya ingin pensiun lebih awal. Majikannya sangat sayang kepada pekerjanya ini. Dan oleh karena pekerjanya ini betul-betul ingin pensiun lebih awal, majikannya berkata seperti, baiklah, saya benarkan kamu pensiun berhenti lebih awal. Tapi bantu saya untuk laksanakan satu proyek ini yang terakhir. Proyek itu ialah bina sebuah rumah banglo yang cantik. Setelah kamu siap membina rumah banglo itu, kamu boleh berhenti. Nah saudara, orang ini di dalam pikirannya seperti ini. Oleh karena saya sudah mau berhenti, saya sudah mau pensiun, berhenti kerja, tidak apalah, saya buat yang cincai pun tidak apalah. Saya buat yang sembarangan pun tidak apalah. Yang penting nampak cantik. Makanya saudara, dia mulai mengambil kayu-kayu yang tidak berkualiti, catnya yang tidak berkualiti,
Kemudian dia bina sebuah rumah. Nampak cantik rumah itu, saudara. Bila selesai, dia bertemu dengan majikannya. Dia berkata, "Tuan, rumah yang Tuan ingin saya bina itu sudah selesai. Dan ini kuncinya." Kemudian majikannya berkata seperti ini, "Oleh karena kamu akan berhenti, saya hadiahkan rumah yang kamu bina ini untuk kamu sendiri." Wah, saudara yang saya kasihi, saudara mengerti, bahkan saudara paham apa yang dialami oleh orang ini. Dia sangat menyesal karena pada tugas atau kerja-kerjanya yang terakhir dia tidak lakukan dengan sepenuh hati, karena dia sudah memiliki sikap tawar hati di dalam kehidupannya. Dan apa yang dia tabur, apa yang dia bina, dia dapat kembali. Itulah yang dia peroleh. Dia peroleh rumah yang dia siapkan sendiri dengan kualiti dan bahan yang tidak baik. Saudara yang saya kasih, saya ingin supaya jemaat Tuhan berpikir, jangan tawar hati dalam pelayanan dan dalam hal mengikut Yesus. Segala jerih payah kita, saudara, apa yang kita lakukan, saya percaya itu tidak akan sia-sia karena Tuhan itu akan membalasnya. Dalam hal mengikuti Yesus, Tuhan pasti akan membalas segala usaha-usaha kita. Makanya saudara, bekerjalah dan layanilah Tuhan, bukan untuk sesuatu yang kelihatan, tetapi untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Dan satu hari nanti Bapa kita akan menghadiahkan kita mahkota, bahkan kehidupan yang kekal di surga. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari ikuti Tuhan, layani Tuhan dengan tidak memiliki sifat tawar hati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini. Bapa, bukalah hati mereka dan jamah mereka. Secara khusus bagi mereka yang terlibat di dalam pelayanan, Engkau urapi dan jamah kehidupan mereka. Supaya mereka tidak memiliki sikap tawar hati, tetapi hati yang berkobar-kobar dan terus rindu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berhenti berkata-kata di sini, biar firman Tuhan ini terus tertanam dan berakar, bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.